Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk mendapatkan harta karun dari Ratu Siluman Ular. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita memulai ceritanya, alangkah baiknya teman-teman like video ini. Dan bagi yang belum mensubscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Tanpa lama-lama bercincang-cincang di awal, mari kita langsung menuju ke kisahnya. Berburu harta karun sang Ratu Ular. Siang itu, Kardi yang baru saja di PHK dari tempat kerjanya berjalan lesu menuju halte bis, tempat dia biasa menunggu bis jurusan Kudus. Kardi yang sebelumnya seorang mandor di sebuah perusahaan percetakan, terpaksa terkena PHK karena pabrik tempat dia bekerja kesulitan mendapatkan orderan karena wabah pandemi COVID yang menyerang kala itu. Walaupun dia dijanjikan oleh bosnya akan dipanggil lagi jika orderan mulai ramai, namun Kardi tidak yakin itu akan terjadi dalam waktu dekat. Gimana ini? Gimana aku jelasin ke istriku kalau begini? Batin Kardi. Giarti, istri Kardi, ini tipe perempuan yang sangat mensupport keputusan suami. Namun kadang itu membuat Kardi merasa tidak enak. Karena semenjak menikah 8 tahun yang lalu, Kardi belum bisa membuatkannya rumah. Mereka masih mengontrak di sebuah rumah sederhana di kota Kudus, di mana mereka berdua berasal. Ayah, kok tumben jam segini sudah pulang? Ayah sakit? Tanya Giardi menyambut suami. Ayah terkena PHK, Bu. Beberapa teman kantor ayah diistirahatkan, jawab Kardi lesu. Setelah mendengar alasan suaminya di PHK, Giarti pun mencoba menerima. Gak apa-apa ya, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Lagian ibu kan masih jualan sayur keliling, masih bisa buat kita makan, jawab istrinya menenangkan. Karena sifat penyabar istrinya inilah yang membuat Kardi merasa bersalah telah mengajak Giarti hidup seadanya. Selesai menyiapkan makanan yang dibuat untuk suaminya, Giarti pun pergi menjemput anak semata wayangnya yang bernama Sarah. Biasanya setelah Sarah pulang dari sekolah, dia langsung ke rumah sepupu Giarti. Nanti dia baru disusul ibunya setelah ibunya beres dari jualan keliling. Tidak berselang lama setelah istrinya keluar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Kardi pun segera cuci tangan dan membukakan pintu. Loh, Marno? Silakan masuk, Mar, ucap Kardi yang terkejut dengan kedatangan Marno. Marno adalah kawannya dulu di pabrik percetakan yang sudah 1 tahun keluar dari pabrik. Gimana kabarmu, Mar? Wah, sudah jadi orang sukses kan? Ucap Kardi. Ya beginilah, Mas, hasil dari usaha warung makan kecil-kecilan, ucap Marno merendah sambil menaruh kunci mobil di meja. Aku tadi dari warung dekat pabrik tempat kita biasa makan dulu, Mas. Aku dapat kabar kalau Mas Kardi di PHK. Tanya Marno. Iya, Mar, pabrik sepi, orderan sedikit sekali, ujar Kardi yang terlihat lesu. Anas sama Lukman juga dikeluarkan, Mas? Tanya Marno kembali. Anas sama Lukman udah dulu lebih keluar, malah gak pamitan dengan teman-temannya yang lain. Dengar-dengar sih mereka jadi TKI ke Taiwan, jawab Kardi. Setelah mereka basa-basi melepas rindu seorang sahabat, tiba-tiba, Mas, ini saya ada sedikit rezeki, kali aja bisa buat tambah-tambah beli beras, ucap Marno sambil memberikan amplop coklat berisi uang 10 juta rupiah. Lah, uang apa ini, Mar? Kok banyak sekali?
Tanya Kardi heran. Ini hutangku dulu mas, kesampean. Dulu kan saya pernah pinjam uang 1 juta buat berobat ibuku. Jawab Marno. Tapi ini kebanyakan Mar. Kamu kembalikan sesuai hutangmu aja. Saya ikhlas kok bantu kamu. Kita kan sama-sama satu nasib. Jawab Kardi sambil memberikan kembali uang Marno. Gak apa-apa mas, anggap aja rezeki. Kebetulan usaha saya berjalan lancar. Saya juga baru buka cabang baru di kota ini, ucap Marno. Iya Mar, tapi aku tetap gak bisa terima uang sebanyak ini, ucap Kardi yang berusaha menolak. Gak apa-apa mas, kalau mas Kardi merasa sungkan, anggap aja sebagai pinjaman. Kalau mas Kardi ada uang, baru dibalikin. Kalaupun tidak ada ya gak apa-apa, saya niatnya bantu mas Kardi, jawab Marno memaksa. Oh, ya udah Mar. Ngomong-ngomong, ada lowongan buat aku gak Mar? Kalau cuma bersih-bersih sama nyuci piring, aku bisa, tanya Kardi. Kalau mas Kardi mau, besok datang aja ke rumahku. Nanti aku antarkan ke tempat ruko yang baru aku buka. Tapi kalau alamat rumah sudah pindah mas, saya beli rumah di daerah Gringsing, jawab Marno. Setelah mereka mengobrol cukup lama, Marno pun berpamitan dan tidak lupa mereka saling bertukar nomor telepon. Bu, ini ada uang 5 juta dari Marno, teman kerja ayah dulu. Ibu masih ingat? Ucap Kardi. Yang orangnya tinggi kurus kan ya? Balas Giardi. Iya betul. Dulu ayah pernah meminjamkan uang ke dia dan tadi dia kesini buat balikinnya. Sama sekalian besok pagi ayah mau ke rumahnya. Ayah ditawarin kerja di rumah makan miliknya, ucap Kardi menjelaskan. Keesokan harinya, Kardi pun pergi ke rumah Marno buat ikut kerja bareng dia. Wah, rumahnya gede banget ya, ucap Kardi kagum saat melihat rumah baru temannya itu. Dia pun memencet bel yang terletak di samping pintu gerbang. Masuk mas, teriak Marno. Dua itu mobilmu semua Mar? Tanya Kardi kagum. Setelah Kardi masuk, dia pun kembali menanyakan pekerjaan ke Marno. Pekerjaan macam apa yang bisa membuat temannya itu bisa kaya dalam waktu relatif cepat? Kamu sebenarnya usaha apa Mar? Kok dalam waktu singkat bisa berubah drastis gini? Tanya Kardi penuh selidik. Hehehe, Mas Kardi beneran mau tahu? Tanya Marno sambil tertawa. Jadi gini mas, ini rahasia kita berdua ya, imbuh Marno. Kardi pun cuma mengangguk, sebagai tanda mengiyakan. Saya dapat harta karun mas, ucap Marno lirih. Hahaha. Kardi pun tertawa mendengar guyonan dari temannya itu. Mas, saya gak lagi bercanda loh. Saya beneran dapat harta karun, jawab Marno dengan wajah serius. Ah, kamu jangan ngomong gitu Mar. Jujur aja aku belum percaya. Zaman sekarang mana ada sih harta karun, jawab Kardi. Marno pun lalu masuk ke sebuah ruangan dan keluar sambil membawa bongkahan emas berbentuk kotak. Ini Mas Kardi, bisa lihat sendiri kalau saya dikira bohong, jawab Marno sambil menunjukkan emas batangan yang sangat besar. Kardi yang sebelumnya tidak percaya pun langsung terbelalak melihat emas yang sangat besar. Baru kali ini dia melihat batangan emas di depan matanya. Kamu dapat dari mana Mar? Tanya Kardi penasaran. Saya dapat dari gua di daerah pesisir pantai selatan mas, ucap Mardi. Kalau Mas Kardi mau, saya bisa mengantarkan ke sana, lanjut Marno. Kamu serius Mar? Tapi saya takut. Yang begini-begini, takutnya harus ada yang dikorbankan. Atau mungkin butuh tumbal, tanya Kardi. Gak ada tumbal mas,
Saya jamin, buktinya kedua orang tua saya masih ada. Itu lagi santai di belakang rumah dekat kolam renang. Mana ada harta yang mudah didapat seperti itu, Mar? Kalau ada, semua orang pasti kaya. Jawab Kardi yang masih belum percaya. Memang untuk mendapatkan emas ini tidak membutuhkan tumbal, Mas, tapi membutuhkan tekad kuat. Dan cukup percaya bahwa Ratu Siluman Ular itu akan berbaik hati membiarkan kita mengambil harta karunnya. Balas Marno menjelaskan. Sama satu lagi, emas itu hanya bisa diambil oleh satu orang sekali seumur hidup, Mas. Seperti saya gini, ya tidak bisa mengambil lagi ke sana. Imbuh Marno. Terus letak harta karun itu di mana, Mar? Tanya Kardi. Saya akan memberitahu Mas Kardi. Tapi kita buat kesepakatan dulu ya, Mas. Jika Mas Kardi berhasil membawa keluar harta karun itu, saya minta bagian sepertiganya, ucap Marno. Iya, Mar. Tapi beneran tidak ada tumbalnya kan? Tanya Kardi lagi, yang mencoba meyakinkan dirinya. Nggak ada, Mas, jawab Marno. Terus gimana caranya ngambilnya, Mar? Jelas pasti ada rintangannya dong ngambil seperti itu, tanya Kardi. Ya tentu ada, Mas. Nanti Mas Kardi akan melewati 3 macam cobaan. Tapi tenang saja, tidak akan mengancam nyawa Mas Kardi. Hanya saja jika Mas Kardi gagal, Mas Kardi tidak akan bisa mencobanya kembali. Jelas Marno. Terus kapan kita akan ke sana, Mar? Tanya Kardi. Untuk masuk ke gua itu harus dilaksanakan hari weton kelahiran Mas Kardi, ucap Marno. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marno, akhirnya Kardi pun pulang. Saya udah pulang, tanya Giardi. Udah, Bu. Sarah mana? Ucap Kardi. Sarah main di rumah tetangga depan, jawab istrinya. 3 hari lagi, aku mau diajak Marno buat kerja bareng dia ke Jakarta selama 1 minggu, Bu. Ini uang buat kebutuhan rumah selama aku tinggal pergi, ucap Kardi. Tadi Marno langsung ngasih uang gaji supaya ayah tidak lupa, ucap Kardi memberikan uang 1 juta ke istrinya. Mau kerja apa, Pak? Tanya istrinya. Marno mau buka cabang usaha warung makan. Aku nantinya disuruh megang yang di Semarang dan Marno pindah ke Jakarta, jawab Kardi. 1 hari sebelum hari weton Kardi, mereka pun berangkat ke pantai selatan di Yogyakarta. Kardi dijemput Marno di rumahnya dengan mobil Fortuner keluaran terbaru. Tidak lupa Marno memberikan uang 500.000 rupiah buat anaknya Kardi yang masih kelas 3 SD. Mereka sampai di Jogja sekitar jam 3 sore. Mas, kita ke rumah juru kuncinya dulu ya, ucap Marno yang langsung mengarahkan mobilnya ke sebuah jalan kecil yang kiri kanannya dikelilingi hutan jati. Setelah menempuh jarak sekitar 30 menit, mereka pun sampai di rumah gedek atau berdinding anyaman bambu dengan atap rumia. Selamat sore, Kak, ucap Marno memanggil. Iya, masuk, jawab laki-laki tua yang bernama Kakek Subali dari dalam rumah. Saya Marno, Kek, dan ini teman saya Kardi, ucap Marno sambil berjabat tangan dengan Kakek Subali. Perkenalkan, saya Kardi, Kek, ucap Kardi. Teman saya ini tertarik mau mengambil harta karun gaib di goa, Kek. Dia sangat membutuhkan emas itu untuk menghidupi keluarganya, ucap Marno. Oh, baiklah. Tunggu sebentar. Kalian istirahat dulu aja rebahan di sini. Kakek mau mengambilkan sesuatu, ucap Kakek Subali yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Ini, kamu makan dulu hidangan ini, Kardi, ucap Kakek Subali yang keluar
membawa nampan beralaskan daun jati, yang di atasnya terdapat nasi dan lauk pauk ingkung ayam. Ini kamu habiskan. Soalnya setelah ini kamu harus puasa sampai esok hari kamu masuk ke gua tersebut. Ucap kakek Subali menjelaskan. Ayo Mar, kita makan. Makanan sebanyak ini cukup buat kita semua. Ucap Kardi. Yang boleh makan cuma orang yang mau ngambil harta karun mas. Jawab Marno. Iya, kamu habiskan saja semuanya. Jawab kakek Subali. Kardi seperti orang kesetanan mengemakan ayam itu. Bahkan nasi dan 1 ekor ayam jago ingkung pun dia habiskan dalam waktu sekejap. Selesai makan dan kenyang, Kardi pun merasa mengantuk. Mas Kardi tidur aja di situ. Saya sama kakek mau keluar sebentar mencari tali buat persiapan Mas Kardi besok masuk goa. Ucap Marno. Iya Mar, aku ngantuk banget habis makan. Jawab Kardi. Keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, Kardi, kakek Subali dan Marno pun berjalan kaki mengikuti jalan setapak melewati hutan jati menuju goa yang dimaksud. Butuh sekitar 1 jam buat mereka sampai di lokasi itu. Mulut gua itu tepat berada di bibir pantai laut selatan. Angin dan ombak pun dengan derasnya mengenai mulut gua yang dimasuki Kardi. Dengan berbekal senter dan tali tambang, Kardi pun masuk ke gua tersebut. Marno dan kakek Subali menunggunya di depan gua. Untuk memasuki goa, Kardi harus melewati sebuah jembatan dari pohon besar yang telah ampuh. Kardi harus hati-hati karena pohon itu sangat licin, karena terkena langsung oleh ombak, dan di bawahnya ada batu-batu karang yang tajam yang sangat dalam. Gelap sekali goanya, batin Kardi sambil menyalakan senter yang dia bawa. Di dalam goa terdapat sebuah jalan masuk yang di sampingnya terdapat ukiran batu. Itu seperti sebuah gerbang selamat datang yang menyambut para manusia yang bermaksud mengambil harta karun tersebut. Setelah 2 menit perjalanan, di depan Kardi seperti melihat sebuah genangan air yang bergerak-gerak. Sepertinya bukan gerakan normal ombak air, tetapi seperti ada sesuatu yang berenang di atas. Kardi pun mempercepat langkahnya dan dia pun kaget begitu menyadari bahwa yang berenang di atas itu adalah ular. Iya, ular, binatang yang paling ditakutinya. Kardi pun mengarahkan senternya ke bawah dan ada ratusan bahkan ribuan ular berkumpul. Salah satu rintangannya adalah Mas Kardi akan ketemu dengan hal apapun yang paling Mas Kardi takuti. Kardi pun teringat dengan omongan Marno sebelumnya. Kardi sangat takut dengan ular, walaupun ular tidak berbisa sekalipun. Itu karena dulu waktu kecil dia digigit ular sawah yang tidak berbisa. Namun gigitannya gak mau lepas karena giginya nyangkut di kulit Kardi. Sejak itulah dia trauma dan takut dengan ular. Satu saja ular sudah membuatnya dia merinding. Apalagi ini ribuan ular besar yang memenuhi permukaan kolam. Seolah dia menunggu apa yang akan dilakukan Kardi. Kardi pun mencoba melihat ke sekitar dan dia temui sebuah batu yang coba akan dia kaitkan dengan tali yang tadi dia bawa. Semoga berhasil, batinnya. Dia pun coba melemparkan tali itu supaya bisa mengait ke batu di atas kumpulan ular itu. Kalau aku mundur, aku gak akan bisa mengubah nasibku. Sedangkan kalau aku paksakan maju dengan berkelantungan di atas gerombolan ular ini, resikonya aku akan jatuh dan mati di mangsa mereka. Ucap Kardi sambil mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Persetan dengan kematian. Hidup miskin lebih menyiksa dari kematian. Ucap Kardi guna membulatkan tekadnya. Dia pun memutuskan untuk bertaruh nyawa melewati gerombolan ular tersebut.
Karena dia berpikir, Marno saja bisa, kenapa aku tidak? Dengan kaki gemetar, Kardi memanjat pinggir tebing tajam di atas gerombolan ular tersebut. Ular itu sontak setengah berdiri, seolah ingin sekali Kardi jatuh, supaya mereka dapat memangsanya. Kardi pun sempat terpeleset dan mau terjatuh karena tangannya salah bergelantungan di batu yang rapuh. Beberapa ular yang mencoba merayap naik melalui dinding batu pun berhasil Kardi usir dengan menginjaknya. Kardi pun berhasil menghadapi rasa takutnya dan berhasil sampai di seberang kolam. Akhirnya bila bisa lolos juga rintangan sinting ini, Kardi memaki dalam hati. Sial, senterku di mana? Ucap Kardi kesal mencari senternya. Namun saat dia melihat ke belakang, senternya tertinggal di seberang kolam. Tidak mungkin dia menyeberang melewati kolam itu. Dia pun memutuskan untuk berjalan melewati gua itu dengan kegelapan. Di gelapnya gua, sayup-sayup dia mendengar ada sebuah suara dari seseorang yang memanggilnya. Itu seperti suara istriku, tapi tidak mungkin, ucap Kardi. Dia pun lurus ke depan mengikuti suara tersebut, dan terlihat dari kejauhan Kardi melihat dua orang yang sangat dia kenal sedang dikurung di sebuah kerangkeng besi. Apa aku tidak salah lihat? Ucap Kardi. Di dalam kerangkeng itu terdapat Giarti istrinya dan Sandra anaknya sedang menangis berpelukan dengan tubuh penuh luka seperti bekas goresan batu. Ibu, Sandra, kenapa kalian ada di sini? Tanya Kardi kaget. Enggak tahu ya. Tadi pagi saat kita bangun, tiba-tiba sudah di sini. Jawab istrinya. Ayah, tolong Sandra ayah. Ucap anaknya sambil memegangi tangan Kardi dari dalam jeruji. Kardi pun terdiam. Dia tidak habis pikir kenapa istri dan anaknya bisa berada di sini. Mas, ayo dong mas, keluarkan kami, ucap Giarti merengek. Kardi pun melihat sekeliling untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membuka kerangkeng besi tersebut. Dia pun mengambil batu besar dan menghantamkannya ke jeruji besi yang berkarat itu. Namun semua sia-sia, kerangkeng besi itu terlalu kuat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berjalan menuju ke arahnya. Dia adalah kakek Subali, kuncen yang menjaga gua tersebut. Hehehehe, kamu tidak akan bisa membukanya. Mereka sebagai korban pengganti dari harta yang akan kamu ambil, ucap kakek Subali sambil tertawa sinis. Kamu bisa menyelamatkan anak dan istrimu jika kamu kembali keluar dan mengurungkan niatmu mengambil harta karun emas batangan itu. Lanjut kakek Subali. Ayah, tolong ibu ayah. Lupakan harta itu, ucap Giarti merintih. Kardi hanya terdiam. Dia masih bingung, apa ini nyata, apa hanya sebuah ilusi sebagai salah satu rintangan yang harus dia lewati. Tidak, mereka bukan keluargaku. Ini semua hanya ilusi supaya aku gagal mendapatkan harta karun itu kan? Ucap Kardi menyangkal. Hehehehe. Apa mata kamu tidak melihat? Coba perhatikan baik-baik. Apa kamu tidak mengenali anak dan istrimu sendiri? Jawab kakek Subali. Kardi pun kembali melihat ke arah anak istrinya yang menangis ketakutan. Melihat Kardi yang kebingungan, kakek Subali pun memberi penawaran. Baiklah, ini untukmu. Silahkan kamu ambil, kamu bawa
Dan keluargamu akan tetap selamat, ucap kakek Subali sambil memberikan satu batang emas yang cukup besar. Kardi pun tergoda. Dilihatnya mendekat bongkahan emas yang berkilau di depan matanya. Kakek Subali yang melihat itu pun hanya tersenyum sinis. Tawaran yang menggiurkan. Tak ada ruginya aku mengambil tawaran ini, batin Kardi. Namun sesaat dia berpikir, apakah ini nyata atau cuma jebakan supaya aku gagal? Kardi pun kembali menghampiri anaknya dan istrinya. Bu, ayah mau membebaskan kalian. Tapi ayah mau tanya, bekas luka apa ini? Tanya Kardi sambil menunjukkan ke arah bekas luka yang cukup panjang di bahu kirinya. Bu Giarti dan Sarah pun sejenak terdiam dan saling bertatapan. Itu kan bekas luka saat ayah jatuh dari motor pas pulang kerja, jawab Bu Giarti. Kardi pun tersenyum sinis karena merasa menang. Aku akan melanjutkan perjalananku mengambil harta karun di depan. Silahkan kakak ambil saja kedua orang ini jadi korban, jawab Kardi yang langsung pergi. Iya betul, pilihan Kardi sudahlah benar. Yang disebut Giarti itu salah. Bekas luka itu adalah bekas luka yang dia dapat saat kecelakaan kerja di pabrik percetakan di tempatnya bekerja. Seharusnya istrinya tahu itu. Bukan luka akibat jatuh dari motor. Kardi pun tahu kalau yang dihadapannya itu bukanlah istrinya. Rintangan kedua berhasil dia taklukkan. Tidak lama setelah dia menyusuri jalan goa yang gelap itu, Kardi pun melihat secercah cahaya di depannya. Dia temukan sebuah pintu yang sangat besar dan tinggi. Di celah sempit pintu itu dia melihat banyak sekali emas dan perhiasan menumpuk dan menggunung. Akhirnya apa yang aku tuju telah ada di depan mata, ucap Kardi. Dia pun mendorong pintu besar itu sekuat tenaga hingga pintu itu pun terbuka sempurna. Kardi pun terbelalak. Dia kaget saat melihat bukannya satu gunung emas, tapi ada lebih dari 10 gunungan emas dan berlian di depannya. Dia lemas tertunduk melihat harta karun sebanyak itu. Dia pun melihat sekeliling dan mengambil beberapa karung yang tersusun rapi di sebuah lemari. Mungkin karung ini memang disediakan untuk orang-orang yang berhasil menemukan harta karun ini, batin Kardi. Dia pun bingung memilih harus membawa perhiasan yang mana. Akhirnya dia pun memilih perhiasan yang beratnya ringan namun bernilai tinggi. Kardi pun memasukkan batangan emas dan berlian. Sudah ada 4 karung yang dia masukkan. Namun masalah pun timbul. Gimana caranya aku membawa semua karung-karung ini? Sedangkan batas waktu aku di sini sudah mau habis. Takutnya aku belum keluar sampai matahari tenggelam. Belum lagi aku harus kembali melewati kolam ular itu lagi, batin Kardi. Saat dia melihat ke sekeliling, dia melihat sebuah lorong kecil. Dia pun mendekati lorong itu. Lorong kecil yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang. Dengan sedikit membungkuk itu pun coba Kardi masuk. Semakin dalam, semakin terasa ada angin sepoi-sepoi keluar dari sana. Terdengar suara kicau burung dan secercah cahaya. Saat dia sampai di ujung lorong, dia pun tersenyum puas. Karena ternyata lorong itu adalah jalan pintas untuk keluar dari gua tersebut. Ternyata letak lorong itu sangat dekat dari mulut gua tempat dia masuk tadi. Di situ terlihat Marno yang sedang menunggunya. Marno, panggil lirih Kardi ke temannya itu. Loh, kok Mas Kardi bisa berada di situ? Tanya Marno kaget. Udah, jangan banyak tanya. Sini bantu aku mengeluarkan harta karunnya, ucap Kardi. Kardi pun kembali masuk dan mengambil karung demi karung yang berisi emas batangan dan berlian itu. Mas, cepat lempar aja. Matahari udah mau tenggelam. Aku tangkap dari sini, ucap Marno dari mulut lorong. Tiba-tiba ada sebuah getaran seperti gempa bumi yang
cukup kuat, getaran itu ternyata berasal dari dinding goa yang mulai menyempit. "Cepet Mas, keluarkan semuanya," teriak Marno. "Iya Mar, ini tinggal 1 karung," jawab Kardi. Saat 1 karung terakhir itu berhasil diambil oleh Marno, Kardi pun sedang berusaha keluar dari lorong yang sempit itu. Namun tiba-tiba Marno meraih sebuah batu dan menghantamnya ke kepala Kardi dan prak. Kardi pun terjatuh tersungkur ke belakang dan merintih kesakitan. "Apa-apaan kamu Mar? Kenapa kamu menghantamku?" tanya Kardi sambil meringis kesakitan. Dengan senyum bengis, Marno pun menjawab, "Maaf Mas, kamu harus mati di sini. Sebenarnya harta karun ini membutuhkan tumbal, dan tumbalnya adalah kamu," ucap Marno. "Sebetulnya aku dulu gagal saat memasuki goa ini. Aku hanya berhasil membawa 1 batang emas. Yang aku perlihatkan kepadamu adalah potongan dari batangan emas lain yang telah aku jual. Aku diberi penawaran oleh Ibu Ratu Ular yang menjelma menjadi kakek Subali untuk membawa tumbal manusia ke sini. Dengan syarat dia harus datang secara sukarela," lanjut Marno sambil tertawa puas. "Mas Kardi ingat Anas dan Lukman? Mereka tidak pernah ketayuan Mas. Mereka telah aku jadikan tumbal terlebih dahulu sebelum Mas Kardi. Keluarga mereka aku beri masing-masing 10 juta juga sebagai dalih uang saku saat ditinggal Anas dan Lukman menjadi TKI," ucap Marno. "Sialan, kurang ajar kamu Mar. Akan kubunuh kamu," ucap Kardi sambil berteriak. Saat Kardi berusaha beranjak keluar dari lorong goa itu, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya. Iya, itu adalah Ratu Ular yang menarik kaki Kardi dengan ekornya. Sesosok makhluk yang bertubuh ular besar dengan tangan dan kepala berwujud manusia itu tertawa puas setelah Marno berhasil menepati janjinya membawakan tumbal untuknya. Tolong aku Mar," teriak Kardi. "Selamat tinggal Mas," ucap Marno yang langsung pergi sambil membawa karung-karung berisi harta karun itu. Kardi pun ditarik masuk ke dalam goa oleh Ratu Ular itu dan diangkat tubuhnya ke atas. Mulut Ratu Ular itu pun terbuka sangat lebar. Terlihat gigi-gigi tajam dan taring berwarna hitam. Kardi pun sudah pasrah dengan nasibnya. Akhirnya, Ratu Ular itu mengarahkan tubuh Kardi yang sudah lemas karena lilitannya dan menelannya bulat-bulat. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia mendengarkan cerita dari kami. Jika teman-teman berniat dengan kelanjutan kisah bengisnya Marno, silahkan like dan subscribe video ini dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten cerita misteri selanjutnya. Sempak bolong Ultraman Kosmos. Sampai jumpa. Adios. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.